Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu. Kami maksudnya Saya dengar. Nggak usah teriak. Saya dengar. Nggak usah teriak, tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silakan. Iya, betul. Iya. Karena ini membahayakan tadi. Ya, walaupun mungkin kalau ibu selama itu tidak tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya akan bertanggung Saya laksanakan ya. dengan spontan, dengan kesikapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Ya. Sudah saya simpan videonya juga, saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap, surat penangkapannya di mana, mau di penjara di mana. Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai ini nggak akan di penjara. Siap, tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti sebagai Pak wakil Mahfud. rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, amanat undang-undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat. Mari kita pulang. Kami bilang salah tadi. Sekarang teriak. Silakan jawab. Ya. Saya dapat surat Saya perintah. juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. 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 Pulang kita. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ketemu di ini hari Rabu tanggal 31 Januari. Jadi di penghujung bulan nih dan besok atau awal bulan dan awal bulan bukan sembarang bulan ya, bulan yang sangat menentukan karena kita akan memasuki bulan dua pekan lagi berkurang itu Pilpres 2024 yang kalau lihat tanda tanyanya sekarang ini saya jadi ragu-ragu apakah Pilpres itu akan berlangsung atau tidak karena kecurangan dari Presiden Jokowi kan luar biasa masif sekarang ini ya, semakin masif gerakan-gerakan kecurangannya dan dia keliling seluruh Jawa Tengah dan Jogja sekarang diubek-ubek dan ini muncul perlawanan kan dari PDIP. Nah, kan selama ini PDIP itu tetap mencoba bertahan gitu ya, tidak ya melakukan perlawanan secara frontal tapi kelihatannya di bawah sudah tidak bisa menahan diri kan. Apa yang terjadi di Wonosari, Gunung Kidul dan sebagainya itu menunjukkan akan ada situasi yang seperti itu. Ini bukan memanas-manasi, bukan apa, tapi kita hanya membaca fenomenanya. Kemungkinan juga kalau lihat situasinya seperti ini bisa terjadi prosesnya di luar elektoral kalau sampai tidak terkendali ya Mbak Agi ya. Oke, saya kira beberapa hal itu nanti kita akan bahas dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Alhamdulillah masih terus kami bisa menemani Anda semua. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan diskusi kita hari ini masih tetap seputar Pilpres begitu Mas Hersu ya. Tapi sebelum itu kita bahas juga ya masukan-masukan dari beberapa teman dari Off the Record gitu yang menginginkan agar kalau bisa tayangannya itu tidak sehari dua kali, tidak sehari sekali tapi bisa dua kali karena situasi menjelang Pilpres. Kalau bisa juga jangan hanya Senin sampai Jumat tapi juga mulai pokoknya seminggu 7 kali begitu ya. Banyak sekali masukan-masukan seperti itu kita tampung dulu ya. Kita masih harus pikirkan lagi karena ya idenya menarik, tetapi tentu perlu pertimbangan yang lebih matang soal itu ya Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi apa ini isunya apa saja Mas Hersu? Tentu saja tentang Pak Mahfud MD yang besok Pak Mahfud MD tadi siang Jokowi ya. Tadi siang sudah secara resmi mengundurkan diri. Rupanya selama ini Pak Mahfud belum resmi mengajukan surat pengunduran diri ya seperti kita duga. Tapi dia sudah bertemu dengan Pak Pratikno dan minta waktu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, kelihatannya belum diberi waktu ya oleh Pak Jokowi. Ya, apakah Pak Jokowi itu pergi ke keliling Jawa Tengah dan Jogja itu dalam rangka menghindari Mahfud MD sekaligus kampanye? Bukan, karena alasan kampanye atau ya dua-duanya sekalian aja menghindari Mahfud dan juga sekalian berkampanye. Tapi saya lihat mungkin lebih pada kampanyenya ya Mbak Agi ya, karena Pak Jokowi masih terus berkeliling ngubek-ngubek DIY dan Jateng, dan ini kan berarti ya sekarang itu yang kampanye memang Pak Jokowi bukan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo mungkin ya kita bahas kemarin kesehatannya agak terganggu dan perlu istirahat harusnya ya. Betul.
Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau kita lihat sudah berhari-hari nih Pak Jokowi keliling Jawa Tengah dan DIY. DIY hampir semua kabupaten ya. Setahu Ya. saya yang saya lihat itu selain di Kota Jogjanya juga di Bantul, di Sleman, di Gunung Kidul gitu. Mungkin juga di Kulon Progo juga ya. Tapi saya tidak baca beritanya saja. Kalau melihat semua ini sudah tercover lah semua kabupaten dan juga di Jawa Tengah begitu di hampir semuanya. Bahkan sebelumnya juga di Magelang kan Mas Hersu. Nah, yang di Magelang itu saya lihat kembali terjadi di mana masyarakat ketika Pak Jokowi lewat itu mereka berteriak amin amin begitu ya dan kemudian mengacungkan satu jari. Sementara kalau yang terjadi di DIY ini Mas Hersu ini kan memang daerah merah juga ya dan terutama yang kemarin terjadi di Gunung Kidul itu viral sekali dan heboh Mas Hersu yaitu di mana terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap pendukung dari Ganjar Mahfud dari 03 begitu ya. Dia membawa spanduk yang bertuliskan Pak Jokowi kami pilih Ganjar kurang lebih demikian. Dan kalau saya lihat posisinya itu tidak berada di tengah jalan di mana Pak Jokowi itu akan lewat. Posisinya ada di pinggir. Tapi rupanya yang disasar dari aparat itu adalah spanduknya. Nah ini ramai sekali Mas Irsu karena kita tahu kalau yang namanya presiden turun itu biasanya di situ ada gubernurnya, di situ ada bupatinya, ada juga kapoldanya, ada juga pangdamnya seperti itu begitu. Jadi terus kemudian ada campur tangan dari Ketua DPRD Gunung Kidul yang juga adalah Ketua DPC PDIP begitu. Nah ini yang untuk melerai masalah tersebut dan kemudian akhirnya yang bersangkutan itu tidak jadi ditangkap atau diamankan. Katanya tadinya mau diamankan istilahnya demikian. Tapi videonya sudah terlanjur viral karena memang terjadi apa ya Mas Hersu adu argumentasi yang cukup keras begitu antara Ibu Endah Subekti namanya ketua DPRD yang juga dari PDIP tersebut dengan aparat begitu. Ya. Nah, Padahal spanduknya kalau saya lihat yang baca lagi itu sebenarnya ya normatif banget, cuman dia bilang selamat datang Pak Jokowi kan sopan itu. Tapi dia bilang kami sudah pintar dan kami pilih Ganjar. Kan gitu dari sisi terimanya enak nih. Kami sudah pintar, kami pilih Ganjar. Jadi sebenarnya biasa aja dan harusnya kalau tahu culture Jogja kan ini seperti kayak semacam Topo PP gitu ya, protes terhadap raja dengan versi yang berbeda. Kan ini nggak mengancam nggak apa, dia cuma sendirian membantangkan spanduk, cuman respon dari aparat keamanan yang saya kira berlebihan sih Mbak Agi ya. Betul, betul. Kalau saya lihat ini responnya berlebihan. Tapi saya rasa mungkin perintah dari atas juga Mas Hersu yang membuat aparat di bawah reaksinya jadi seperti itu begitu, memberlakukan SOP yang seperti itu. Karena setelah kejadian tersebut Ibu Endah Subekti ini dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi bukan pada hari itu saja dia sudah mengalami intimidasi. Jadi dia menceritakan Mas Hersu bahwa jadi yang dipukul pada peristiwa tersebut sebetulnya bukan kader atau bahkan tidak memiliki KTA PDIP. Jadi itu warga biasa Mas Hersu. Oh, jadi bukan kader PDIP ya? Dia bukan kader PDIP, tidak punya KTA gitu. Nanti kita akan bahas kita dalamnya ya. Itu satu topik yang saya kira menarik. Kemudian kampanye Pak Jokowi yang terus-menerus melakukan kampanye ya di sini dan yang kita persoalkan itu karena kapasitasnya sebagai presiden dan kemudian menggunakan bansos. Dan jangan lupa biaya pengamanan seorang presiden ketika berkeliling satu daerah, apalagi tempat terbuka itu besar sekali itu biayanya. Kayak kemarin juga saya bahas misalnya tiba-tiba main bola, jangan dianggap sederhana itu tempat terbuka begitu, pengamanannya berat sekali itu buat pas pampres ya Mbak Agi ya, karena semua sudut harus ditutup seperti itu dan bercampur dengan massa. Ini sebenarnya yang saya juga kadang-kadang mikir, Pak Jokowi nggak pernah mempertimbangkan aspek itu ya gitu sampai menyulitkan para petugas keamanan kita. Itu menyulitkan loh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Kemudian dia sering mengubah protokolnya, tiba-tiba berhenti di jalan, gerakan seperti itu saya nggak bayangkan itu. Kita sebagai wartawan yang pernah lama di Istana Presiden paham bahwa hal-hal semacam itu kalau kita zaman Pak Harto nggak ada yang tidak terencana dengan baik semua ya, tertata semua kegiatan. Karena tadi itu bukan mau sok belagu bahwa presiden itu harus seperti itu. Zaman presiden itu kan kepala negara. Kalau terjadi apa-apa pada
presiden itu kan menyangkut nama baik negara ini kan, itu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Kita sebagai yang wartawan yang pernah bertugas di sana, kita tahu betul bagaimana protokoler, bagaimana tim advance itu datang lebih dulu ketika pada sebuah hajatan atau sebuah lokasi begitu Mas Hersu. Tapi ada juga di mana ada momen-momen yang di mana memang tim itu hanya datang 1 hari sebelumnya seperti itu. Jadi tidak selalu harus mungkin hajatannya tidak terlalu besar seperti datang ke pasar apa dan sebagainya, itu hanya 1 hari sebelumnya. Tapi tetap yang namanya itu pengamanan, yang namanya itu ditempatkan begitu ya, para aparat ini di lokasi-lokasi yang bisa melihat semuanya di titik-titik atau angle tertentu, itu tetap saja diberlakukan protokoler yang seperti itu. Apalagi Indonesia sebuah negara yang sangat besar. Dan saya masih ingat itu apa yang dikatakan oleh almarhum Bang Rizal Ramli. Dia bahkan mengatakan sudah membuat catatan bahwa biaya untuk pengamanan Jokowi, dia membuat catatan dalam 1 hari mendatangi berapa titik, dan kemudian dalam 1 bulan dia mendatangi di mana, dan dia tahu pengeluarannya, budgetnya. Nah itu yang menurut dia itu salah satu yang over lah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu bisa dipersoalkan. Dulu Bang Rizal Ramli mengatakan seperti itu. Dan belum lagi itu ya, para kan biasanya kalau pengalaman presiden ada juga penembak rondok yang Ya, betul, yang itu. jaga-jaga dan sebagainya, itu mereka bisa berjam-jam, jangan malah berhari-hari itu disuruh tiarap diam di situ aja untuk mengamankan presiden. Jadi memang kalau jadi presiden ya mesti dipikirkan hal yang semacam itu, jangan hanya kesannya mau populis kemudian tiba-tiba menyusahkan pasukan penjaganya gitu loh ya. Kita tahu misalnya Pak Jokowi misalnya setiap kali lewat tol Jagorawi dia tidak mau dikawal dengan jangan dibilang nggak dikawal loh, itu diam-diam itu banyak sekali pasukan setempat yang kemudian berada di sepanjang jalan tol untuk mengamankan jalur itu gitu. Bukan berlebihan, memang harus begitu pengamanan seorang presiden itu gitu. Tinggal presidennya yang mestinya paham yang hal semacam itu, jangan dong menyusahkan pasukan di lapangan kan gitu ya Mbak Aki. Iya, apalagi kalau situasi sedang tidak kondusif, banyak demo begitu ya, ancaman semakin besar, itu biasanya juga ada pengamanan dari udara, ada helikopter yang diterbangkan untuk melihat situasi begitu. Jadi memang pengamanan presiden ini jumlahnya miliaran Mas Hersu, ya, dan itu Budgetnya memang ya. budgetnya betul, budgetnya itu luar biasa begitu. Dan yang dikerahkan tidak hanya ratusan, bahkan sering itu ribuan begitu aparatnya. Ya karena itu melibatkan bukan kepolisian ya, pas pampres tentu ya, itu yang sekitar presiden tuh pas pampres. Kemudian ada tentaranya, tentara organik setempat ya, misalnya ada apakah Kodam atau Korem dan sebagainya. Kepolisian itu di lapis berikutnya, dan itu melibatkan betul dari Polsek sampai Polres sampai Polda itu turun tangan. Jadi Anda belum mungkin lagi ASN-nya Mas Hersu, ASN yang belum lagi ASN yang ya, Pak Satpol PP dan sebagainya itu dilibatkan semua ya. Jadi jangan dilihat hanya Pak Jokowi main bola, tapi persiapan untuk Pak Jokowi main bola itu luar biasa, apalagi tempat terbuka seperti saya singgung tadi, semua titik yang memungkinkan katakanlah ada serangan atau ada penembak jitu yang mengincar itu harus ditutup semua gitu loh. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi isu yang lain lagi mungkin masih berkaitan dengan ini, yaitu di mana Pak Jokowi ini kembali viral. Jadi dipertanyakanlah soal independensi atau kenetralan dari Pak Jokowi ini. Walaupun kita tidak tahu siapa Mbak? Yang nanya siapa? Ya ini masyarakat rakyat Mas Hersu. Kok masih nanya sih, yang saya heran kenapa sudah jelas ya. Kan kayak itu nggak perlu ditanyakan kan sebenarnya. Iya betul. Dan ini kembali viral, bahkan yang sudah-sudah itu seperti misalnya berkaitan juga dengan yang di Gunung Kidul, walaupun nanti kita akan bahas lebih dalam, yaitu soal kembali ramainya di mana Pak Jokowi itu membagikan bansos dan kaos itu di dekat foto atau baliho begitu ya, baliho dari anaknya. Dalam hal ini baliho 02 Prabowo dan Gibran begitu. Dan dia membagikannya dengan santai begitu kan, tanpa baliho itu harus dilipat atau disingkirkan gitu. Padahal di tempat-tempat lain kita tahu ketika Pak Jokowi datang ke suatu tempat gitu, seringkali maka baliho dari pasangan yang lain itu harus disingkirkan gitu Mas Hersu. Itu cukup ramai juga. Terus kemudian yang lain lagi adalah video dari Fahri Hamzah begitu Mas Hersu. Ini salah satu jubir dari TKN 02 ya, yang rupanya dia divideokan itu pada saat dia bertemu dengan para aktivis dari NTB, kabarnya demikian. Dan kemudian ditanyakan itu soal food estate, soal bagaimana Pak Jokowi dan juga bagaimana Prabowo dan sebagainya.
Dan kemudian salah satu jawabannya adalah dia mengatakan bahwa bukan itu. Kalau food estate itu belum ada fakta hukumnya gitu. Jadi bahwa terjadi kerugian di sana itu masih belum jelas. Tapi yang jelas kalau sesudah Pilpres yang dia katakan sesudah Pilpres itu maka Anies dan Muhaimin itu akan yang jelas menjadi tersangka. Nah, Ya, itu tapi kan kalau terjadi sebaliknya, kalau Anies dan Muhaimin yang menang, siapa yang jadi tersangka? nah, Nah, itu dia, itu juga cukup ramai karena kemudian netizen tahu sendiri Mas Ersu, netizen kalau habis debat aja langsung yang lama dikulik gitu ya, video apa jejak. Ini kemudian menjadi viral lagi ini kasus dari Fahri Hamzah soal benih lobster yang dimana waktu itu Edi Prabowo ya masuk ini dari Gerindra begitu, politisi Gerindra masuk penjara begitu di Bui untuk kasus itu, dan juga kasus satu lagi kesaksian dari Nazarudin mantan bendahara Partai Demokrat di mana dia membuat kesaksian dulu padahal ini ya ini diunggah lagi, dia bersaksi bahwa Fahri Hamzah menerima uang sogokan IKTP. Wah, ini akhirnya menjadi bumerang, kalimat-kalimat seperti itu menjadi bumerang. Yes, oke, yang lain lagi. Yang lain lagi sepertinya ini Mas Ersu ramai juga, walaupun ini dari luar negeri, tapi menjadi perhatian oleh para netizen dan masyarakat warga Indonesia rupanya ya, karena memang ini kejadiannya hampir sama. Ini kejadian di Filipina, di mana Marcos Junior atau Bongbong Marcos, yaitu anak dari diktator Presiden Marcos zaman dulu ya, yang jatuh pada tahun 80-an, tahun 86 kalau tidak salah. Sekarang kan menjadi presiden, dan kemudian ini mantan presiden sebelumnya Rodrigo Duterte itu rupanya yang tadinya berkoalisi, mereka berdua ini keluarga Marcos dan keluarga Duterte ini berkoalisi, sekarang sepertinya terancam pecah Mas Ersu. Ini karena langkah dari langkah dari Bongbong Marcos begitu, yang dia memiliki sepupu di kalau di sini DPR namanya ya, di sana juga badan legislasinya, ketuanya itu adalah sepupu dari Bongbong Marcos, dan mereka berkolaborasi begitu hendak menggulirkan perubahan konstitusi ya, hampir sama seperti di sini, perubahan undang-undang di mana memungkinkan untuk menghapus masa jabatan yang terbatas. Kalau di Filipina itu kan masa jabatannya hanya sekali, tapi 6 tahun dan tidak bisa dipilih lagi. Itu dulu muncul pada tahun 87 undang-undang tersebut akibat dari Marcos yang berapa tahun ya Mas Ersu? 22 tahun atau apa dia berkuasa begitu. Ya. Nah, akhirnya itu yang hendak diubah supaya dia bisa memperpanjang ke periode berikutnya. Itu mirip dengan yang ada di Indonesia yang 3 periode Mas Ersu. Oke, mari kita bahas ya topiknya. Ada topik-topik yang utama, tapi ada topik bunga-bunga yang lainnya. Kalau tadi ya, topik utamanya tetap saja Pak Jokowi ya, topik Mbak Agi ya. Jadi kita mulai dari gimana ini? Mulai soal pengunduran dirinya Pak Mahfud MD ya, Mbak Agi. Kata di siang Pak Mahfud sudah secara resmi menyampaikan suratnya begitu ya, karena kelihatannya tadi kita bahas bahwa dia sudah bertemu dengan Pak Pratikno, tapi untuk minta waktu bertemu Pak Jokowi, tapi tidak diberi kesempatan. Saya kira dari sisi Pak Jokowi, meskipun sudah mengizinkan Pak Mahfud, tetap saja dia pasti akan mencoba menahan selama mungkin ya Mahfud untuk tidak segera mundur, karena dampaknya bagaimanapun juga itu kan nanti domino efeknya itu yang bisa terjadi gitu. Apalagi kita singgung juga kan Hasto sekarang yang tadinya PDIP menyatakan bahwa mereka akan mengawal Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, kan sudah mulai bersuara keras gitu ya. Tadinya kita menduga setelah Pak Mahfud ini mungkin akan diikuti oleh PDIP, karena bagaimanapun Pak Mahfud kan sekarang ini jadi calon wakil presiden dari PDIP, dan dia mengakui kan dia memang sudah berdiskusi dengan Ibu Megawati untuk mengundurkan diri dari kabinet. Meskipun alasan pengunduran diri Pak Mahfud berbeda, karena memang secara etika harusnya dia memang mundur begitu dia jadi calon wakil presiden dari Ganjar ya Mbak. Kan Pak Mahfud tadinya mengaku dia akan bertahan, alasannya menunjukkan, memberi contoh kepada yang lain bahwa meskipun dia tetap di kabinet tapi dia tidak menggunakan fasilitas. Ya saya kira nggak bisa lah yang semacam itu kan. Itu kan standar moral orang masing-masing berbeda. Harusnya memang ada aturan yang baku yang sama gitu, sehingga semua orang merujuk pada aturan itu. Di luar itu kan kalau yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu soal etika gitu ya. Dan di Indonesia itu kan etika itu sekarang itu kan bagian dari ndasmu itu ya, nggak penting lah gitu ya kan. Jadi saya kira itu yang terjadi. Kenapa kemudian Pak Mahfud akhirnya memaksakan mengundurkan diri dalam situasi juga ketika Ibu Khofifah seperti dikatakan Hasto sudah merasa tidak nyaman di kabinet. Karena Ibu Risma, maaf. Ya?
Ibu Risma. Ibu Risma ya. Tadi saya nyebutnya Ibu siapa? Risma. Oh iya Ibu Risma. Oke. Saya kira itu Mbak Agi. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Mas Hersu. Jadi seharusnya atau apa ya, tadinya begitu ya, PDIP ini kan ingin terus bertahan walaupun kalau Pak Mahfud bukan menteri dari PDIP ya. Tapi secara ini Hasto kan sudah mengatakan bahwa perintah dari Ibu Mega yaitu supaya tidak terjadi goncangan di kabinet begitu ya. Karena kasihan rakyat Indonesia kalau seandainya sampai itu bubar begitu. Dan kemudian pemerintahan juga pasti akan terganggu. Nah, cuman apa yang terjadi belakangan ini Hasto kan terang-terangan nih mengatakan laporan dari Ibu Risma bahwa ada unsur-unsur ketidakpercayaan di dalam kabinet, ada unsur ketidakpercayaan di dalam istana begitu, dan dia mencontohkan seperti misalnya apa yang dilaporkan oleh Ibu Risma kepada Hasto begitu, katanya seperti misalnya untuk masuk untuk rapat kabinet saja begitu ya, itu sudah diperiksa dan periksanya sangat ketat katanya demikian. Saya tidak tahu periksa dengan ketat itu seperti apa. Kalau yang saya alami dulu begitu ketika ada rapat kabinet ya biasa-biasa saja, apalagi kalau dia anggota kabinet begitu kan. Dan artinya apa, ada ketidakpercayaan tuh apakah takut direkam ataukah takut apa ya yang seperti itu begitu Mas Hersu, ada kamera atau seperti apa begitu yang menghubungkan dengan luar apa dan sebagainya, karena sekarang teknologi sangat canggih kita tidak tahu apa begitu ya, tapi artinya ada ketidakpercayaan itu sehingga tidak nyaman lagi berada di kabinet. Nah seperti kata Mas Hersu, kalau seandainya memang tidak nyaman lagi, saya rasa ini mereka ada ancang-ancang juga lah untuk mundur begitu ya dari kabinet. Kalau Pak Mahfud ini saya rasa memang sebelumnya dia mengatakan bahwa dia akan mengawasi dengan dia masih ada di Menko Polhukam sebagai Menko Polhukam, maka dia masih memiliki otoritas untuk mengawasi di situ terjadi kecurangan, terjadi apa pengerahan dan sebagainya. Tapi saya rasa dia sudah menyerah ya, karena mengawasi apa lagi? Kalau diawasi kan artinya kalau saya ada sesuatu dibenahi, dilaporkan, ditegur, ya dia saya rasa sudah tidak ada lagi wewenang seperti itu. Toh kecurangan, apalagi kalau saya kecurangan dan yang harus diawasi adalah presidennya. Ya bagaimana dia mau menegur atasan begitu kan? Sementara dia dikerjakan oleh bos. Saya rasa itu yang menyebabkan kemudian sebelumnya Pak Mahfud kan sempat mengatakan pokoknya sebelum Oktober saya sudah mundur. Nah Oktober masih jauh, bisa jadi sesudah Pilpres tadinya ancang-ancangnya. Tapi ternyata dengan kondisi seperti sekarang yang dimana terjadi sudah tidak kondusif lagi, saya rasa memang harus secepatnya dia mundur. Ya dan sebenarnya kan Menko Polhukam itu menteri tanpa portofolio Mbak Agi ya, cuma mengkoordinasikan saja. Jadi sebenarnya juga dia tidak punya kewenangan apa-apa untuk menggerakkan pasukan atau apa gitu. Nah, saya kira dalam kondisi sekarang ini memang tidak ada pilihan lain buat PDIP itu harusnya mengundurkan diri karena menteri-menterinya ya Mbak Agi ya, karena untuk apa lagi mereka, karena kondisinya sudah tidak kondusif lagi kan gitu, dan Ibu Risma kan juga sudah nggak dianggap oleh Pak Jokowi kewenangannya dipreteli kan, meskipun sekarang bansos itu dia tidak lagi dilibatkan dengan alasan kalau masalah pangan itu ya bukan teknisnya, yang teknisnya itu Bulog dan Badan Ketahanan Pangan Nasional kan yang katanya gitu. Saya kira selama ini kan yang mendata semacam itu kan bansos, bagaimana Mensos, bagaimana misalnya dengan yang BLT-nya gitu. BLT kan selama ini juga yang menangani kan juga Kemensos kan Mbak Agi. Sekarang kelihatannya udah nggak lagi dipenang. Jadi untuk apa lagi di situ, sementara di bawah kemarahan para kader itu kan udah luar biasa gitu ya. Jadi harusnya sih menurut saya ya harus mundurkan diri, apalagi kalau tidak nanggung nih buat PDIP, karena dipastikan ya akan kalah ini yang lain, karena kalau Pak Jokowi terus-terusan seperti ini ya menggunakan semua instrumen kekuasaan begitu ya. Saya sih percaya kalau tanpa cawe-cawe dari Pak Jokowi itu nggak akan menang Prabowo Gibran, itu dipastikan. Bahkan saya menduga bisa jadi putaran kedua nanti yang masuk itu ya Amin dan Ganjar Mahfud gitu ya. Tapi kalau dengan campur tangan yang seperti ini, kemudian semua instrumen dikerahkan termasuk bansos, dia tiap hari keliling. Pak Jokowi ini kan sekarang udah nggak ngurus negara lagi nih Mbak, dia lebih ngurus anaknya kan kalau kita lihat sekarang ini. Dan khususnya untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogja jadinya gitu. Iya Mas Hersu, dengan tingkat pendidikan
rakyat Indonesia yang masih sangat rendah ini harusnya pendidikan ini diurusi. Apalagi sekarang sebentar lagi biasanya beberapa bulan itu sebelum penerimaan murid baru apa dan sebagainya sekolah itu pasti ada masalah-masalah di situ begitu Mas Hersu. Ini masalah pendidikan ya dibiarkan begitu saja. Masalah-masalah yang lain lah selain bansos ini kalau saya melihat bansos pun yang diurusin juga Jawa Tengah dan DIY saja begitu kan selama berhari-hari pada bulan Desember, Januari ini sangat-sangat intensif begitu. Dan bahkan pada bulan Januari saja sudah berapa kali Pak Jokowi dan tidak hanya sekali tapi running terus begitu setiap hari begitu Mas Hersu. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat bansos itu di Papua tuh lebih banyak lagi juga yang memerlukan bansos. Di Kalimantan, bayangkan Kalimantan harga beras sampai 18.000 Mas Hersu. Ini luar biasa sekali, 18.000 per kilo. Terus kemudian untuk yang premium, sementara untuk yang medium sampai 15-16.000. Di berbagai tempat juga seperti itu. Itu bansos di sana lebih memerlukan lagi begitu, apalagi daerahnya banyak yang terpencil begitu. Jadi saya rasa apa yang menyebabkan Pak Jokowi konsen kepada Jawa Tengah dan DIY ini kan juga menjadi pertanyaan besar. Kalau seandainya bukan untuk kampanye, buat apa lagi begitu kan? Karena memang kita tahu battleground dari 02 dan 03 ini adalah di Jawa Tengah dan juga di DIY yang dimana ini memang daerah merah yang didominasi oleh PDIP, kemenangan PDIP di sana begitu dan juga kemenangan Pak Jokowi juga begitu. Jadi ya apa yang terjadi sekarang Mas Hersu dengan Pak Jokowi datang sendiri itu tentu akan memberikan efek suara lah begitu. Jadi kalau seandainya seperti yang pernah dikatakan begitu ya oleh pengamat apa dan sebagainya itu untuk terkonversi menjadi suara sekian juta begitu ya. Misalnya 21, sekian juta itu untuk bansos, kemudian untuk BLT 18, sekian begitu 18, sekian juta kepala keluarga loh ini, kepala keluarga artinya ada istri atau suami, istri dan suami dan kemudian anaknya. Itu kalau mereka semua dan anaknya juga sudah dewasa maka akan terkonversi menjadi suara, kurang lebih demikian Mas Hersu. Jadi memang ini kecurangan sangat-sangat masif dan ini sangat-sangat disayangkan. Banyak sekali yang marah pada keadaan seperti ini karena bansos itu apalagi sering dikatakan sebagai bantuan dari presiden, bantuan dari Pak Jokowi, apalagi terang-terangan dari partai-partai pendukung 02 mereka mengatakan berterima kasihlah kepada Pak Jokowi begitu kan. Lagi-lagi ini harus diulang lagi bahwa Erlangga bahkan mengatakan ketika di NTB berterima kasihlah kepada Pak Jokowi dan kemudian direkam. Ini buat apa? Kita harus Zulhas juga menyatakan kalau nggak pilih Prabowo Gibran nantinya ya bansos itu tidak akan dilanjutkan lagi kan gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang ini adalah uang rakyat yang dibagikan oleh presiden begitu ya dengan mengatasnamakan dirinya kan jadi seperti itu orang melihatnya ya, dan banyak sekali suara-suara Mas Hersu kalau bansos begitu dikatakan ini dari Pak Jokowi begitu tapi kalau seandainya itu utang dikatakan itu utang rakyat Indonesia begitu ini kan juga akhirnya orang berpikirnya ke sana Mas Hersu. Iya ini seru saya kira ya kalau soal bansos itu makanya kemudian terjadi perlawanan ya terutama di Jawa Tengah ya karena memang mereka tahu seperti apa gitu dan kelihatannya mungkin kader di level bawah PDIP sudah tidak mampu menahan diri lagi meskipun yang di pusat kan menyerukan jangan melakukan tindakan-tindakan semacam itu tapi di lapangan karena mereka kan yang mengalami intimidasi jadi mau nggak mau mereka mesti melawan ya mulai sebenarnya pada waktu itu dimulai juga sinyalnya ketika Pak Jokowi datang ke Salatiga kan dia yang kemudian disambut teriakan Ganjar Mahfud dan Ibu Iriana kemudian mengacungkan 2 jari dari mobil kepresidenan kan kemudian yang kemarin itu sebenarnya menurut saya video yang di Wonosari itu Gunung Kidul itu nggak akan terlalu viral kalau tidak terjadi hal semacam sekarang ini loh Mbak justru dirampas jadi viral kalau cuma dibiarin aja ya biasa lah itu menurut saya kok ini malah model kampanye kayak di Amerika gitu ya model demo di Amerika kan di Amerika sering orang cuman bawa spanduk sendirian gitu bukan spanduk gitu malah semacam plat kecil gitu di depan muter-muter di depan Gedung Putih ya biasa aja di sana gitu nggak jadi berita tapi kalau kemudian Secret Service-nya yang menyerbu kemudian membekuk orang itu malah jadi berita besar meskipun sekarang ini Pas Pampres membantah itu bukan petugas mereka katanya itu dia dari sisi seragamnya dan sebagainya itu bukan kata Komandan Pas Pampres.
Iya, Mas Ersu. Memang ini ada dua sisi ya, dari penjelasan dari Bu Endah begitu, Indah Subekti itu yang adalah ketua DPC dari PDIP dan juga ketua DPRD Gunung Kidul begitu. Akhirnya dia menjelaskan juga Mas Ersu yang kita lihat filmnya, kita lihat videonya itu kan memang dia tampak apa ya namanya Mas Ersu, tampak gundah, marah betul gitu ya dengan keadaan seperti itu begitu. Dan saya lihat suara netizen pun juga mengatakan demikian. Ini videonya sangat-sangat viral loh Mas Ersu. Kita tonton dulu deh Mbak Agi ya. Kita tonton dulu ya dua videonya ya. Ya. Pak Jokowi, Ganjar Pak Jokowi. Ganjar. Ganjar. Ganjar Gunung Kidul. Ganjar. Ini presiden kita. Tahu nggak? Saya nggak ngurus Jokowi, tapi presiden Indonesia. Silakan. Kami petugas. Kami juga ada pasal berapa ini anggota kami. Ya. Siap. Karena ini membahayakan tadi. Walaupun mungkin kalau ibu selama ibu tidak mentang, bagi aparat dia membahayakan. Ya. Terus mau diapakan? Saya amankan tadi. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar Saya tadi saya akan bertanggung saya melaksanakan Ya. dengan spontan, dengan kesigapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Ya. Ya. Sudah saya simpan videonya juga. Saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap. Surat penangkapannya di mana? Mau dipenjara di mana? Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai tidak akan dipenjara. Siap tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti sebagai uang wakil rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia amanat undang-undang Bung Karno. Memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat. Mari kita pulang. Bilang salah tadi. Sekarang teriak. Silakan jawab. Ya. Saya dapat surat Saya perintah. juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. 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 Kamu tak awasi dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar, nah, saya nggak goblok, saya telepon, saya WA adik saya. Awasi. Hancur kamu sama saya. Masalahnya biar ditiru semua. Hei, ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi. Tahu nggak? Bukan Jokowinya, presiden kita yang harus kita amankan. Ini kok goblok bajingan kok nasu. Sekarang kalau mau Sebuah video yang memperlihatkan insiden warga diamankan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gunung Kidul beredar viral di media sosial pada Selasa 30 Januari 2024. Dalam video yang berlokasi di Pasar Wonosari itu terlihat masyarakat berkerumut menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Di antara kerumunan masyarakat tersebut terlihat seorang warga membentangkan spanduk bertulisan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar". Dalam spanduk itu juga terdapat gambar Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi calon presiden nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan. Warga yang membentangkan spanduk itu langsung diamankan berikut dengan spanduk yang dibawanya. Dan kami dulu, saya adalah bendahara Saklar Jokowi. Rekening pemenang Jokowi itu atas nama Indah Subekti. Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Ini menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu. Saya dengar. Nggak usah teriak. Saya dengar. Nggak usah teriak, tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara.
saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silahkan. Kamu goblok. Kamu Iya. tidak dapat dokumen. Iya, betul. Iya. Karena ini membahayakan tadi. Walaupun mungkin kalau ibu sebenarnya pun tidak, tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya akan bertanggung Saya melaksanakan Iya. dengan spontan, dengan kesigapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Iya. Iya. Sudah saya simpan videonya juga. Saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap. Surat penangkapannya di mana? Mau dipenjara di mana? Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai ini nggak akan dipenjara. Siap tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Menyikapi kejadian tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul sekaligus Ketua DPRD Gunung Kidul, Endah Subekti Kurtaningsih, ikut turun tangan. Saat dihubungi, Endah mengatakan kronologi awal dia diberitahu bahwa ada warga yang diamankan dan dianiaya aparat ketika hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi. Tadi saya ditelepon bahwa ada salah satu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Jokowi, ditangkap aparat, kemudian dianiaya. Mendengar informasi itu saya langsung ke lokasi, ujarnya pada Senin 30 Januari 2024. Setelah di lokasi, Endah mendapatkan informasi bahwa aparat menyebut warga ini diamankan karena dianggap mengancam keamanan Presiden. Selaku Ketua DPRD, kami menyesalkan tindakan aparat yang arogan. Ada dua aparat itu, padahal warga kami itu hanya menyampaikan aspirasinya. Kami tanya di mana unsur mengancamnya. Justru yang bersangkutan jauh dari objek. Yang kami tangkap Presiden dan jajarannya tidak demokratis. Apa yang ditakutkan dari seorang presiden terhadap sebuah spanduk? Yang spanduk itu tidak berisi ancaman kepada keselamatan bangsa dan negara maupun kepada beliau, ujarnya. Dia bukan kader atau anggota partai manapun, bahkan kami cek juga yang bersangkutan tidak ber-KTA PDI Perjuangan, tuturnya. Dia menerangkan penganiayaan yang didapat warga yang bersangkutan membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Dia mendapatkan pemukulan, uppercut dagunya, jakunnya luka, hidungnya dipukul dan luka, langsung dibawa ke rumah sakit, kata dia. Saya menyayangkan dan mengutuk keras sikap Jokowi. Saya kecewa dan malu. Pak Jokowi lupa akan kulitnya. Tidak bisa membedakan mana ini aspirasi, mana ini lawan, urainya. Terpisah, Kapolres Gunung Kidul AKBP Edis Bagus Sumantri saat dikonfirmasi terkait insiden tersebut mengatakan bahwa yang mengamankan warga yang dimaksud bukan bagian dari Polres Gunung Kidul. Pak Jokowi, kita Ganjar Pak Jokowi, Ganjar. Gunung Kidul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iya. saya jujur aja saya dalam kontennya dengan Bung Rocky, saya lihat ibu itu kok saya yang terbayang seperti Ibu Megawati yang sedang marah gitu ya. Mirip. Iya. Apalagi mungkin secara fisik juga mirip, wajahnya pun juga ya cantik-cantiknya hampir sama begitu kan. Jadi Ibu Endah ini bukan orang baru, bukan politisi baru begitu Mas Hersu. Jadi dia memang sudah lama menjadi ketua DPC di sana. Bahkan pada 2014, 2019 dia juga memenangkan Pak Jokowi untuk di Gunung Kidul. Jadi pada tahun 2014 itu Pak Jokowi itu menang cukup telak lah Mas Hersu, itu 61%. Itu di Gunung Kidul paling tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten dan kota madya di Jogja lainnya. Dan kemudian pada 2019 Pak Jokowi menang 73% begitu. Jadi ini kan besar sekali peranannya dari PDIP, dan PDIP juga menang di sana. Makanya dia menjadi ketua DPRD setempat begitu. Nah, dia itu pada tahun 2019 Mas Hersu, Bu Endah ini juga menjadi bendahara Seknas, yang kita tahu Seknas Jokowi ya, ketika itu dibentuk dia menjadi bendaharanya di situ. Bahkan dia sampai teriak-teriak, tadi kita dengar itu rekeningnya atas nama saya juga. Jadi betapa perannya dia dalam menggolkan Pak Jokowi, dalam mengusung Pak Jokowi menjadi presiden begitu. Dan dia mengatakan Mas Hersu bahwa warga yang bergerombol menanti kedatangan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi melintas itu sebelumnya sudah disisir begitu. Jadi mereka-mereka yang warga yang mengenakan kaos 03 itu diminta untuk pulang begitu. Dan kalau seandainya dia pakai jaket maka disuruh untuk menutup jaketnya. Ini kan luar biasa, kenapa harus seperti itu begitu kan? Demokrasi dibungkam, suara dibungkam. Dan kemudian juga
ada juga yang sehari sebelumnya katanya dia mengatakan seperti itu dan bahwa pada itu kan peristiwanya kemarin ya hari Selasa. Nah, pada Senin malamnya itu kader PDIP juga ada yang diintimidasi untuk menurunkan bendera partai begitu. Jadi bendera partai PDIP diminta diturunkan dan kemudian kader ini melapor kepada Bu Endah begitu. Dan Bu Endah akhirnya bertemu dengan dua orang yang mengaku sebagai pas pampres. Nah, narasi ini dikatakan oleh Bu Endah Mas Hersu. Jadi orang tersebut lah kalau saya lihat mungkin sebagai tim advance ya sebelum kedatangan Pak Jokowi biasanya itu ada bersih-bersih lah di situ begitu. Nah kebetulan ya kalau ini yang biasanya yang dibersihkan adalah kalau seandainya kemungkinan akan ada kejahatan, halangan, rintangan atau apa. Tapi kalau yang ini dibersihkan adalah bendera partai. Ya. Dan ini kan sudah dimulai dari di Bali ya Mbak, ketika Betul. Pak Jokowi ke Bali kan juga terjadi itu. Kemudian Pak Jokowi membantahnya bahwa harusnya koordinasi dengan Pemda setempat, dengan Pemda setempat koordinasi dengan partai-partai begitu. Tapi selalu berulang karena kemarin kita juga mendengar dari Timnas Amin, Bang Tamsil Lindrung juga menyatakan ketika Pak Jokowi mau melakukan kunjungan ke Jawa Tengah ke Magelang kalau tidak salah juga sudah semua atribut partai yang bukan pendukung 02 diminta dibersihkan kan gitu kan. Bagaimana ada negara seperti itu kan gitu. Iya, ini memang anomali betul gitu dan memalukan gitu ya Mas Hersu. Dan akhirnya Bu Endah itu bertemu dengan dua orang yang menyatakan dirinya pas pampres itu tadi dan dia mengatakan supaya agar segera diturunkan bendera PDIP itu begitu. Tapi Bu Endah tidak mau dan dia meminta agar orang tersebutlah yang menurunkan. Akhirnya dan orang itu tidak mau gitu. Mungkin takut terkena pasal ya Mas Hersu. Jadi ini pinter lah. Nggak usah pasal Mbak, direkam aja kan menarik. Direkam saja kan. Betul, direkam saja sudah menarik gitu. Jadi ya memang intimidasi itu sudah terjadi dari sejak sebelumnya Mas Hersu. Jadi suasana mungkin tidak suasana panas lah begitu ya itu sudah terjadi sejak sebelum kedatangan Pak Jokowi pada hari Selasa tersebut. Dan sebetulnya kalau Pak Jokowi berkunjung di Jawa Tengah, di mana PDIP kuat, di mana kemudian Ganjar juga kuat, gitu ya, itu kan sangat-sangat wajar kalau seandainya dia sudah antisipasi bahwa saya akan datang ke sana, kalau seandainya menemui orang mengacungkan 3 atau mengacungkan 1, memakai gambar kaos begitu atau baju dengan gambar Ganjar, itu kan sesuatu yang sudah dia ketahui datangnya, begitu. Santai aja, jadi ini memang betul ya, kita kan kemarin sempat membicarakan juga battleground-nya dari Pak Jokowi itu sekarang itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, karena kalau Jawa Barat itu rasanya itu sebelumnya itu kan dikuasai oleh Prabowo dan saya kira itu nanti akan bertempur dengan Anies ya di Jawa Barat dan saya sih menduga keras sekarang Anies akan lebih unggul tuh di Jawa Barat kalau lihat situasinya seperti sekarang tuh ya. Dan Jawa Tengah ini mereka mati-matian dan bagi PDIP dan juga bagi Ganjar Mahfud tentu ini to be or not to be wilayah Jawa Tengah itu karena itu perlawanannya juga luar biasa sekali dan saya juga mendengar kabar bahwa sebenarnya Gibran pun yang tadinya bertekad mengubah jadi kandang banteng itu nggak dapat sambutan yang cukup bagus di Jawa Tengah ya. Saya kira nggak terlalu kaget gitu karena dia ini kan paling batas wilayahnya Solo saja. Solo pun saya kira bisa berhasil diambil kembali oleh PDIP dalam situasi sekarang. Jadi memang ini rawan situasinya itu di Jawa Tengah. Sementara Jawa Timur kita lihat juga konsolidasi dari PKB itu sekarang kan sukses juga Mbak di sana ya. Dan juga seperti Madura yang selama ini menjadi basis wilayahnya Pak Prabowo sudah hampir dipastikan itu akan diambil alih oleh Amin. Jadi memang rawan gitu. Apalagi kalau kemarin LSI DNI JM masih bikin publikasi bahwa 50, berapa persen saya bilang ini gedabrus ini. 50,03 kalau tidak salah. Ya. Ini pasti ini upaya yang kita sering sebut bahwa lilin yang mau mati nyalanya makin membesar kan begitu itu yang terjadi. Itu nggak mungkin lah kalau mau fair-fairan kalau cara pilpresnya dengan fair, tidak ada intimidasi, tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi suara di TPS itu mereka bisa sampai 50% itu nggak mungkin gitu. Salah-salah mereka malah tersingkir di putaran pertama ini karena kalau lihat tanda-tandanya semakin kuat sebenarnya seperti itu kan Mbak Agi. Iya betul. Kalau melihat masa kalau seandainya masa itu diterjemahkan sebagai elektabilitas ya Mas Hirsu, dan kemudian juga makin banyak video-video kesaksian bahwa hampir setiap pekan itu banyak sekali lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Tapi ketika kita menengok ke kanan kiri, ke keluarga, ke teman, ke masyarakat sekitar kita, itu ketika kita tanya apakah kamu pernah disurvei, kita mendapat jawaban saya belum pernah disurvei sekalipun. Nah itu makin
menjustifikasi bahwa begitu banyak survei dan setiap kali kan dibuat secara random, Mas Hersu. Bayangkan kalau ada puluhan lembaga survei, mereka membuat secara random, masa sih dalam hidup kita sekali-sekali saja itu ketemu dengan orang yang pernah disurvei? Kan kurang lebih seperti itu. Akhirnya karena kalau secara random artinya orang yang pernah disurvei sebelumnya tidak akan disurvei lagi begitu. Jadi pasti akan orang yang berbeda gitu yang disurvei. Nah, Mas Hersu, saya rasa ini keadaan memang sudah makin rakyat juga makin pintar, rakyat makin marah, makin kecewa, jengah apa dan sebagainya. Jadi menjelang tanggal 14 Februari ini ya, saya rasa Pak Jokowi entah sudah dari Jawa Tengah dan DIY ini akan pergi kemana lagi untuk membagikan bansosnya begitu. Apakah sesudah tanggal 10, karena 10 kan kampanye terakhir, maka pada tanggal 11, 12, 13 karena Pak Jokowi tidak termasuk ke dalam tim ses, apakah dia juga masih akan membagikan bansosnya? Itu saya rasa akan menjadi titik kulminasi kalau seandainya masih tetap dilakukan yang seperti itu. Ya, ya saya kira masih akan terus dilakukan itu, kecuali kalau terjadi satu peristiwa yang besar sebelum tanggal 14 Februari, Mbak Agi kan. Ini kan ini berkejaran ini situasinya ini. Seperti tadi yang soal kemungkinan bisa aja kemunduran Pak Mahfud itu memicu pengunduran diri menteri-menteri yang lain dan situasinya pasti akan berubah begitu loh, Mbak. Jadi kalau kita lihat berat buat mereka itu untuk memenangkan itu ya, untuk memenangkan pemilu ini kalau kita mau tidak curang. Dan salah satu instrumennya kan kalau masyarakat perkotaan saya kira dan Gen Z, milenial dan sebagainya sudah tercerahkan semua lah sekarang ini dan pemilih besar. Tapi kan dengan jumlah BLT 22 juta ditambah lagi yang 18 juta, bansos 22 juta dan ada BLT 18 juta. Keluarga itu kalau dikonversi jadi suara kan besar sekali. Saya tidak tahu apakah yang menerima 22 juta itu juga menerima BLT juga gitu Mbak Agi. Iya. Memang agak berbeda Mas Hersu dan itu datanya itu memang ada di Mensos begitu sebetulnya ya. Begitu. Karena kalau yang bantuan langsung tunai itu bisa jadi dia petani, bisa jadi dia bukan begitu kan. Terus kemudian untuk bansos itu juga yang beras begitu kan itu juga berbeda lagi Mas Hersu. Ada yang memang menerima keduanya, ada yang juga yang tidak begitu kejadiannya. Jadi ya kita tidak tahu jumlah yang sesungguhnya berapa ini yang mendapatkan bansos gitu yang artinya double begitu ya dan secara akumulasi atau kumulatif itu berapa kita tidak tahu tapi tetap besar sekali kan jumlahnya Mbak ya. Tetap besar sekali tentu Mas Hersu karena dari 204 juta pemilih ya Mas Hersu dan kemudian seandainya ini yang 22 juta ditambah dengan yang 18 juta sekian begitu kan itu jumlahnya udah berapa kalau satu keluarga gitu kita asumsikan itu 4 orang begitu sudah dikalikan 4 tapi kita pakai asumsi satu keluarga itu bapak ibu dan anak satu misalnya yang sudah bisa mencoblos gitu saja sudah berapa begitu iya jadi memang ini berkejaran dengan itu saya kira ya dan gini kalau di masyarakat perkotaan seperti yang lagi viral videonya kan yang di Jakarta Timur itu paslon 02 bagi-bagi sembako tapi mereka tetap ambil sembakonya tapi tetap pilih Amin. Tapi kalau di pedesaan saya kira nggak bisa begitu, mereka tinggal diintimidasi aja kan gampang dan itu kan seperti kita bahas kemarin juga ketika ada satu lembaga survei yang mengaku bahwa dia tidak bisa mempublikasikan surveinya karena lurah dan RT RW ini takut kalau rakyatnya terpetakan dan kemudian tidak dapat sembako itu kan efektif banget Mbak di daerah ya kan Mbak gitu. Iya betul sekali karena kalau yang masih di daerah apalagi yang di desa dia tidak begitu tersentuh oleh info-info yang seperti ini dia juga tidak tahu haknya begitu makanya para aktivis ini kan kalau mereka terjun ke warga di sekitar hutan mereka tidak tahu hak-haknya Mas Hersu mereka misalnya apa yang di sekitar sungai itu tercemari mereka nggak tahu haknya bahwa mereka bisa menuntut apa dan begitu juga dengan yang bansos dan ini mereka tidak tahu bahwa itu uang rakyat juga, uang saudara kami sebagai sesama rakyat. Mereka mendapatkan kompensasi berupa subsidi begitu. Tapi itu kan bahkan uang mereka juga karena mereka kan walaupun semiskin apa mereka juga tetap membayar pajak begitu. Jadi uang mereka yang kembali kepada mereka. Mereka tidak tahu karena narasinya itu adalah uang dari pemerintah begitu. Harusnya kan uang dari negara begitu. Dan uang dari rakyat. Ya. Ini saya kira dua isu ini yang mesti kita bikin stressing ya. Ini menu utama kita lah gitu ya Mbak Agi ya karena kita masuk ke menu sampingan ya menu ini appetizer aja gitu ya yang mesti kita bahas. Tapi teman-teman harus mulai berani menunjukkan sikap gitu ya bahwa kalau ingin bahwa negara ini menjadi lebih baik dan kemudian kita juga ingin demokrasi kita maju
ya harus berani menyatakan tolak paslon 02. Kami tidak akan mengarahkan Anda memilih 01 atau 03 karena sekarang ada ya kan malah salah 4 jari kan begitu dan ya Mbak Aki ya. Anda bayangkan kemarin kan kita bahas Pak Prabowo kondisi kesehatannya sudah seperti itu ya. Kalau kemarin kelihatan lelah dan saya kira normal untuk orang usia seperti itu memang fisiknya sudah tidak sehat lagi begitu ya. Kan dan kelelahan yang luar biasa karena ini memang perlu stamina yang sangat sangat tangguh ini ya, sangat tangguh untuk pilpres seperti ini. Tapi concern kita itu adalah sebagai bangsa dan negara. Kalau kemudian orang akan mikir, oke, gua memang nggak suka dengan Gibran, tapi gua tetap suka sama Pak Prabowo, jadi gua pilih Pak PC02 karena Pak Prabowo-nya. Tapi jangan salah loh, bahwa dalam situasi ketika terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, nanti Anda itu juga akan merasa berdosa karena Anda memilih Gibran begitu ya. Ini enggak banget lah dia kalau bayangkan negara seperti sekelas Indonesia saja dipimpin Jokowi aja seperti ini, sekarang indeks korupsi kita merosot sangat tinggi kan begitu Mbak. Kemudian juga likuiditas mulai kering kan gitu Pak Jokowi sendiri yang bilang, terus ada dana sekarang kelihatannya orang-orang kaya dan korporasi yang menabung 5 miliar ke atas itu sekarang sudah mulai menarik tabungannya kan, ini ada tanda-tanda krisis gitu, dan kemudian diserahkan seorang anak bocil yang nggak punya pengalaman sama sekali dan tidak punya tingkat intelektualitas yang memadai, tidak punya kapasitas, bagaimana bangsa ini masa depannya. Jadi kita di menjelang 2 pekan ini harus serius betul mengkonsolidasikan perlawanan dari sisi pro demokrasi gitu ya, untuk silakan Anda pilih Anies atau Amin atau silakan pilih Ganjar dan Mahfud gitu. Iya, dan satu lagi, mereka ini didukung oleh taipan-taipan besar, taipan-taipan tambang, sumber daya alam, begitu juga taipan-taipan kelapa sawit, begitu Mas Hersu, yang selama ini seringkali menjadi masalah, begitu, memiliki permasalahan lah. Dan kita tahu bahwa ini Mas Hersu, apalagi mereka sombong betul begitu kan, mengatakan bahwa 30% perekonomian ada di sini begitu, dan mereka mendukung pasangan 02 ini. Tidak salah mereka mengatakan begitu, tapi dengan mereka mengobrol kata-kata seperti itu yang artinya seolah merendahkan begitu Mas Hersu, merendahkan suara dari rakyat Indonesia yang mereka akan bisa memiliki pilihan sendiri begitu kan. Sementara seolah itu dengan kekuatan ekonomi yang setidaknya 30% dari ekonomi Indonesia, maka mereka seperti bisa mengendalikan segalanya, dan apalagi mengatakan bahwa dengan kekuatan kami akan berusaha untuk menang satu putaran itu, narasi itu terus digelontorkan seolah-olah itu kan seperti kalau sesuatu yang tidak benar begitu ya, tapi itu terus-terusan diulang, maka orang akan menjadi percaya. Dan orang yang tadinya tidak memilih 02 tapi dia di otaknya tiap hari mendengarkan itu, maka sudah deh aku pilih itu, pilih yang lain juga percuma. Nah itu yang terjadi saat ini gitu. Saya nggak mau taruhan ya, tapi percayalah bahwa kalau itu pemilu berlangsung dengan fair, jujur gitu ya, nggak akan terjadi satu putaran gitu ya. Yang terjadi kalau itu 2 putaran, atau bahkan kemudian 2 putaran itu ya 02 itu bisa nggak masuk kalau dalam situasi sekarang ini ya, karena kemarahan publik terhadap Jokowi terutama itu kan sudah luar biasa menggumpal sekarang ini Mbak Agi ya. Iya. Oke. Kita masuk ke tema yang saya sebut tadi, menu tambahan lah gitu ya. Mungkin kita nggak akan terlalu panjang bicaranya, tapi itu penting untuk kita berbincangkan ya Mbak Agi. Iya Mas Hersu. Jadi menu tambahan ini yang cukup heboh di media sosial begitu Mas Hersu, di TikTok, kemudian di X dan juga di Instagram dan sebagainya. Ini video dari Fahri Hamzah begitu. Ya, kita tahu ini dari Partai Gelora yang sekarang memang berafiliasinya dengan 02, dan kebetulan Bang Fahri Hamzah ini yang kita tahu terkenal vokal dan juga sebetulnya saya dulu pengagum dia gitu karena sangat cerdas gitu Mas Hersu ya. Ini cerdas, dia pemberani. Dia pemberani, punya nyali begitu, dan dalam usia muda dia sudah ada di parlemen dan sebagainya lah begitu ya. Tapi belakangan ini kan memang narasinya sudah berubah lah, narasinya sudah berbeda begitu. Nah ini kemarin dia ada video dari Fahri Hamzah ini yang sangat-sangat viral Mas Hersu. Jadi kurang lebih dia sepertinya ada di tengah para aktivis gitu, kabarnya itu aktivis dari NTB, semoga tidak salah kan yang ditulis media itu seperti itu, dan kemudian terjadi bincang-bincang lah di situ.
gitu. Itu biasa kalau seorang aktivis, begitu politikus, begitu ya, mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu. Dan kemudian mereka mempertanyakan bagaimana tentang pemerintahan Jokowi yang mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan, sehingga perusahaan milik Prabowo yang menangani itu sampai tidak sukses seperti yang diharapkan. Pertanyaan dari orang yang ada di sekitar Fahri. Dan kemudian Fahri itu menjawab yang tidak disangka-sangka, dia tidak menjawab soal food estate dan Pak Jokowi ataupun Prabowo, dia malah mengatakan, itu koran, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Dia mengatakan seperti itu. Itu videonya viral, mungkin kita bisa putar dulu Mas Hirsul. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya Pak, yang baru-baru ini dari Singkong ke Jagung itu? Food estate. Food estate. Itu yang luar biasa itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan kami juga itu Bang. Food estate itu adalah sebentar Bang, sebentar. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya belum, karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah bos, Anda ini bias, tahu nggak bias? Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi, akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi. Kami tidak seradikal itu juga ya Bang. Ya kira-kira begitulah. Mohon maaf Bang. Ya, oke. Ya seperti itu Mas Hersu, bincang-bincangnya. Cukup mengaget. Saya kira ini bagian dari kampanye ini semacam cyber lah gitu ya, dalam kampanye. Dan karena kan sampai sejauh ini kalau Anies itu jadi tersangka ya sejak kemarin-kemarin, sejak sebelum Pilpres kan, karena kan sebenarnya Pak Jokowi memang sejak awal ingin menjegal Anies dari dengan berbagai cara, tapi kok tahu ternyata nggak bisa kan gitu. Jadi saya kira itu hanya cyber sajalah Mbak Agi, dan juga Caimin kan kemudian para penyidik KPK seperti siapa ya, seperti Novel Baswedan dan sebagainya itu sudah mengkonfirmasi bahwa nggak ada itu kasusnya Caimin. Jadi jangan dianggap terlalu serius lah, itu bagian dari cyber, dan fokus memenangkan. Kalau Anda mendukung Anies dan Muhaimin, fokus menangkan dukung Amin dan Anies dan Muhaimin. Kalau Anda mendukung Ganjar dan Mahfud, fokus mendukung Ganjar dan Mahfud. Dan kalau Anda mau mengalahkan pasangan 02, Anda bergabung dalam 01 dan 03. Gitu Mbak Agi ya. Iya, ini memang ada ketika ditanyakan kepada Pak Anies juga mengatakan nggak usah ditanggapi. Dengan santai dia mengatakan begitu sambil tertawa, nggak usah ditanggapi. Saat ini tuh yang perlu ditanggapi adalah harga-harga yang naik, beras yang tidak terjangkau. Pak, terbaru Pak Fahri Hamzah bilang Bapak akan jadi ditetapkan sebagai tersangka karena kerap mengkritik food estate Pak. Bang Fahri Hamzah membilang Bapak dan Gus Imin akan dijadikan tersangka setelah Pilpres Pak. Oh ya. Iya. Videonya viral Mas. Videonya viral ini Pak. Bang Fahri Hamzah. Nggak perlu ditanggapi lah. Kita lebih penting menanggapi soal harga-harga yang mahal, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, rakyat yang kekurangan tanah, sementara ada yang punya tanah luar biasa besar. Dan kita lagi butuh rakyat untuk dapat perlindungan, rakyat untuk dapat kemudahan hidup. Itu yang lebih penting dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan dan para pendukung simpatisan semua, pesan ini singkat aja. Saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk mengikuti live TikTok yang insya Allah akan saya lakukan pada hari Jumat 2 Februari pada pukul 20 atau jam 8 malam. Kita akan berbincang-bincang terkait kerja-kerja pemenangan saat itu. Akan kita bahas sama-sama. Alhamdulillah kita sampai sejauh ini dan kita berkali-kali mematahkan pesimisme menghadapi tekanan lawan terhadap barisan kita. Dan sekarang kita makin mendekati gerbang kemenangan yang sudah tampak di depan mata kita. Masih ada satu arena yang perlu kita ramaikan sama-sama, yaitu TikTok. Karena itu, ingat
Dulu kita dianggap tidak dominan di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain. Berkat kerja keras semua dan tanpa dukungan barisan buzzer, tanpa dukungan logistik raksasa, kita sudah menampakkan kehadirannya secara signifikan di banyak platform dan mendominasi pembicaraan secara positif. Kini tinggal satu langkah lagi, yaitu mendominasi di semua platform sosial media dengan sama-sama masuk ke TikTok dan terlibat dalam perbincangan di sana. Jadi mari kita singkirkan semua mitos, semua keengganan untuk belajar TikTok. Ayo kita install aplikasinya, tanya pada keluarga atau sesama relawan lain bila masih bingung caranya, lalu follow akun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu kita sama-sama menjangkau semua yang ada di TikTok sebagai alat untuk berbuat kebaikan, untuk memperbincangkan gagasan, melakukan perubahan, dan mengajak semua di TikTok untuk memilih dengan cara melihat rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan. Jadi saya minta izin buat teman-teman muda di TikTok yang sudah lebih dulu terbiasa mengikuti live kami, tanggal 2 malam nanti izinkan saya akan berbicara terkait dengan politik dan kerja pemenangan dulu saat live. Tentu kita senang kalau ada teman-teman tetap mengikuti juga. Demikian pesan singkat saya, mari kita raih kemenangan di semua platform. Gitu oleh PHK, terus kemudian juga PHK, pengangguran yang banyak dan sebagainya. Ya. Jadi ya memang Mas Hersu, hal seperti ini mungkin menjadi viral karena memang belakangan ini kan varian kontroversial lah ya itu ya. Mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Ada lagi Mas Hersu, ini berita dari Filipina nih yang berikutnya Mas. Filipina gimana ini? Filipina ini kan ada kesamaan dengan Indonesia ya tadinya ya ketika Pak Prabowo muncul itu, dan kemudian brandingnya katanya Gemoy itu juga sebenarnya konsultan dari Filipina juga yang punya peran di situ gitu ya Mbak Aki ya? Iya betul sekali. Jadi itu menurut bocoran itu dari Roma Hurmuzi, dari Romi ya, mantan ketua umum P3, yang dia mengatakan bahwa, dan itu Roma Hurmuzi mengatakannya sebelum ada pilpres loh, sebelum ada kampanye, sebelum masa kampanye, dia sudah tahu bahwa akan memakai konsultan dari luar yang dulu menggolkan Presiden Bongbong Marcos atau Marcos Junior ini menjadi presiden. Yaitu dia bilang, lihat saja nanti akan ada joget-joget, akan ada gimmick-gimmick yang sebetulnya itu bukan Pak Prabowo banget begitu. Jadi ya akhirnya ini joget-joget seperti itu, bahkan di sana juga dinamai itu Gemoy. Saya juga heran, kok bisa ya, kok bisa sama Mas Hersu? Mungkin juga karena memang ada beberapa kata dari bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Filipina itu juga memang banyak persamaan ya Mas Hersu. Jadi memang kita dekat ya, terutama kalau yang di daerah Mindanao, Minahasa. Melayu ya, karena kerajaan itu kerajaan Islam tadinya kan di sana ya. Iya, betul sekali. Itu kan memang saling berdagang ya satu sama lain sehingga mungkin terjadi asimilasi begitu. Tapi yang jelas saat ini Mas Hersu yang terjadi di Filipina ini mendapatkan perhatian dunia dan juga terutama di Indonesia karena betul-betul mirip seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi Bongbong ini ibaratnya adalah Pak Prabowo begitulah ya. Dia bagian dari masa lalu yang kemudian mencalonkan diri menjadi presiden dan tembus gitu. Jadi presiden. Padahal kalau dengan dulu bapaknya itu diturunkan begitu ya, terus kemudian mengasingkan diri ke Hawaii apa dan sebagainya begitu, itu sepertinya tidak mungkin keturunannya akan menjadi presiden di Filipina begitu. Tapi karena memang pada masa keterpilihan si Bongbong ini Mas Hersu itu kan dia tahun 2021 ya, sekitar 2 hampir 3 tahun yang lalu ini. Itu Gen Z-nya juga sama seperti di Indonesia yang menjadi pemilih. Jadi jumlah Gen Z itu lebih dari 50%. Makanya dia joget-joget, terus dia dengan gimmick-gimmick itu karena Gen Z itu belum lahir ketika bapaknya Presiden Marcos, bapak dari Bongbong ini diturunkan. Jadi mereka tidak tahu sejarah itu begitu. Dan ketika itu diberitahu mereka pun tidak peduli karena beda sama. Dengan di Indonesia ya Mbak, beda Indonesia Gen Z-nya tercerahkan kalau di sini ya. Finally gitu ya. Sebelumnya juga kan terjadi seperti itu Mas Hersu. Buzzer-buzzer banyak sekali dari Gen Z, tapi kemudian ketika Gen Z yang pandai, yang mungkin lebih terdidik, melihat sejarah, paham literasi dan sebagainya, itu membuat ini di media sosial, akhirnya yang mereka pun ikut begitu, yang tadinya tidak tahu kemudian mengikuti. Nah, yang terjadi saat ini adalah si Bongbong Marcos ini bersama dengan ketua DPR setempat gitu ya, lembaga legislatif di Filipina begitu,
yang adalah sepupunya, mereka sepertinya berkolaborasi untuk untuk menghapus begitu salah satu undang-undang atau mengubah konstitusi, hampir sama seperti di Indonesia di mana terjadi perubahan peraturan di MK, yang kalau di sana awalnya alasannya adalah untuk mengubah peraturan soal pembatasan ekspor begitu, atau pembatasan investasi lah begitu, untuk pembatasan soal ekonomi yaitu investasi. Tapi ini sudah dicurigai oleh Duterte, oleh Rodrigo Duterte, mantan presiden sebelumnya, yang bahwa nanti kalau seandainya itu akan ada free rider. Nah, ini sama seperti di Indonesia, ketika nanti dibuka kesempatan untuk mengubah konstitusi, maka akan disentuh juga soal pasal pembatasan masa kerja presiden atau periodisasi dari presiden yang selama ini adalah 6 tahun dan tidak boleh dipilih lagi di sana. Di sana sangat ketat, yaitu akibat dari kediktatoran Marcos yang dulu begitu, sehingga undang-undangnya hanya boleh presiden itu menjabat selama 6 tahun dan tidak boleh dipilih lagi. Nah, yang terjadi adalah mungkin teman-teman off the record tahu bahwa saat ini yang menjadi wakil dari Presiden Bongbong Marcos ini adalah anak dari Duterte begitu. Jadi memang di sana itu Mas Hersu, dinastinya itu memang sangat betul. Tuan tanah kalau di sana kan ada ya, Lord Land ya. Iya, semacam itu. Dan ini lagi Mas Hersu, untuk Sarah Duterte ini kan sebelumnya, tapi beda dengan Gibran ya. Gibran baru 2,5 tahun lah menjabat sebagai wali kota. Sementara Sarah Duterte ini sudah 2-3 tahun setidaknya menjabat sebagai wali kota dari Davao itu tadi. Dari Davao, dan kemudian walaupun sesudahnya dia diganti, yang menjabat berikutnya adalah saudara laki-lakinya yaitu Sebastian Duterte begitu. Dan mereka ini sekarang berkolaborasi ini, keluarga politisi ini, untuk menjatuhkan Bongbong Marcos kalau seandainya dia memang ingin mengubah konstitusi supaya dia bisa 2 periode atau bahkan lebih. Ya, Filipina ada mirip-mirip dengan kita memang, tapi ada banyak perbedaan juga karena di sana landlord tuan tanah itu banyak berpuasa, model kayak kita membayangkan kayak di Amerika Latin ya polanya ya, kebanyakan dia betul. Mirip culture-nya kan Spanyol ya, di sana juga sebenarnya Spanyol, dan kemudian Amerika sebenarnya masuk di sana. Itu beda sekali. Tapi ada satu kesamaan yang saya kira yang mesti jadi pelajaran dari kita, bagaimana ini ada DNA diktator gitu ya, bagaimanapun walaupun wajahnya imut si Marcos tuh, Bongbong ini itu ternyata dia mewarisi darah diktator dari bapaknya, dan sekarang tadinya dibungkus dengan gemoy-gemoyan, ternyata begitu dia berkuasa dia menunjukkan watak aslinya sebagai seorang diktator gitu ya Mbak Agi ya. Iya ya, dan dia juga tidak berhasil untuk mereformasi ekonomi begitu ternyata. Jadi dia ini memang tidak cerdas. Mungkin kalau Sarah Duterte ini lebih cerdas karena dia seorang pengacara begitu ya, politisi, tapi yang juga dia pengacara, dia memiliki kantor pengacara dan sebagainya. Dia memiliki jejak lah Mas Hersu. Sementara kalau Bongbong ini memang sudah tidak terpercaya begitu. Maksudnya dia terbungkus oleh gimmick begitu. Tapi ketika dia menjabat ini, ekonomi juga tetap melorot begitu Mas Hersu, begitu juga dengan kebijakan yang lain gitu. Baik Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi esok. Terima kasih sekali lagi atas support dan dukungan Anda semua. Tetap semangat menyongsong perubahan yang ada ya. Indonesia menjadi lebih baik. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.